Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga dalam keadaan baik dan sehat selalu. Baik, kita lanjutkan materi perkuliahan kita. Di minggu yang lalu kita telah mencoba bagaimana menginstal program software Proteus 8.9 profesional dan itu telah berhasil. Akan tetapi ada sebagian mahasiswa yang mengalami kendala karena belum bisa mengoperasikan programnya. Jadi kita coba buka dahulu kendalanya apa. Biasanya ada beberapa kendala. Kita buka software program Proteusnya terlebih dahulu. Baik, di sini kita coba dengan new project. Baik, langkah pertama adalah kita start new project. Bisa pakai langsung yang ini, new project, ataupun kita ambil dari file kemudian kita buat new project. Kalau saya lebih cenderung mengambil dari sini. Kita start new project, kemudian di sini ada namanya. Kita ganti saja, misalkan namanya silahkan Anda ganti. Nanti ketika Anda melakukan praktikum, kita ganti misalkan adalah percobaan 1 seperti itu. Dan menyimpannya silahkan Anda browser, bisa saja misalkan Anda simpan. Kalau Anda tidak membrowser maka akan tersimpan di dokumen seperti itu, dan di bagian dokumen. Kalau Anda ingin menyimpan di bagian disk lain, D atau E, silahkan Anda browse seperti Anda menyimpan ketika melakukan di program Microsoft lain seperti itu, baik Microsoft Word maupun Word ataupun PowerPoint dan sebagainya. Baik, setelah itu saya tidak browse di sini. Kalau di browse maka dia akan dapat. Silahkan Anda mau simpan di mana. Tetapi saya cancel dahulu, saya biarkan saja, saya simpan nanti di dokumen. Maka selanjutnya adalah kita klik next, tombol next, kemudian kita klik next lagi, kita nextkan lagi, dan kita nextkan lagi, dan kita finish. Baik, di sini ini adalah tampilan ketika kita akan memulai project. Nah, biasanya kendalanya di sini, di sebagian komputer mahasiswa itu ketika diinstal ada yang ketika ini klik bagian huruf P maka akan muncul no library font. Artinya apa? Library tidak dijumpai, library Proteus ini tidak dijumpai. Bagaimana cara mengatasinya? Kita klik tombol OK atau bisa saja kita silang, kemudian kita cek terlebih dahulu apakah benar bahwa program Proteus itu telah terinstall di komputer kita. Kita cari di sini, yaitu di program Proteusnya itu klik bagian sistem, kemudian ambil sistem settingnya seperti itu. Baik, kita lihat di sini sebenarnya program Proteus itu sudah terinstall. Terbukti di sini. Ini sudah terinstall, ada Proteus 8.9 lab elektronik di program program C file, program filenya, dan di sini. Jadi sebenarnya sudah terinstall secara baik. Akan tetapi mengapa kok belum library not found-nya masih muncul? Itu artinya bahwa OS kita, operational system dari komputer kita itu belum mengizinkan untuk program tersebut. Jadi kita harus mengizinkan program Proteus ini secara manual di OS kita seperti itu. Bagaimana caranya? Kita klik OK terlebih dahulu, kemudian selanjutnya adalah kita klik tombol silang untuk program Proteusnya, atau kita tutup terlebih dahulu program Proteusnya. Baik, saya tutup. Kemudian selanjutnya adalah kita cari program C atau local disk C, atau kalau Anda bingung, ini bisa saja Anda tekan di keyboard Anda yang huruf seperti kotak 4 di bagian bawah dan huruf E. Maka akan muncul seperti ini. Kemudian Anda cari yang bagian local disk C atau OS kita. Kemudian klik bagian program file.
8bit6, kemudian Anda cari Lab Center Elektronik. Baik, setelah Lab Center Elektronik, maka akan muncul Proteus 8 Profesional. Kemudian Anda klik kanan bagian ini di folder Proteus 8 Profesional, klik kanan, ambil Properties. Setelah itu Anda klik bagian Security. Kemudian inilah yang harus Anda izinkan secara manual. Bagaimana mengizinkan secara manual? Anda klik bagian security, kemudian Anda ambil di bagian bawah ini ada tulisan edit. Anda klik edit, kemudian dari sini Anda klik bagian all application package. Itu kemudian Anda izinkan allow. Anda klik allow-nya ini. Ketika Anda sudah klik, maka otomatis semua ke bawah akan klik. Jangan di-OK-kan, tetapi Anda balik lagi di bawah allow, ini Anda izinkan secara manual satu persatu. Klik lagi, ini izinkan juga, seperti itu. Nah, jadi ketika Anda klik sudah di atas, klik, maka dia akan terizinkan semua. Terus Anda klik lagi allow ini, klik manual lagi. Untuk sistemnya juga oke, kalau sistemnya sudah nggak bisa, maka di sini allow-nya sudah di-allow-kan sistemnya. Terus administratornya. Oke, sudah. Kalau sudah, maka Anda oke-kan. Jika di sini sudah tidak ada lagi, oh ini masih ada user, jangan lupa Anda klik dari bagian atas allow. Kemudian jangan sampai ada yang satu tidak terchecklist. Kemudian Anda cari lagi di bawah user masih ada satu, yaitu Truster Installer. Kemudian Anda izinkan seperti itu. Baik, karena sudah selesai maka Anda oke-kan. Klik OK, biarkan OS kita berjalan terlebih dahulu settingannya sampai itu hilang. Setelah itu Anda close. Anda tutup semuanya, Anda refresh sebentar. Enggak di refresh sebenarnya juga enggak masalah. Kemudian Anda buka kembali program Proteusnya. Seperti itu. Baik, Anda klik lagi new project. Ini tadi kita buat percobaan 1. Misalkan saya buat percobaan 1 seperti itu. Saya nextkan. Karena tadi sudah ada tertulis percobaan 1, maka dan belum ada isinya, saya replace saja, replace existing project. Yes, saya yeskan supaya percobaan 1 yang tadi masih kosong itu terisi dengan percobaan yang sekarang ini. Saya yeskan. Kemudian saya nextkan, tekan next kembali, sampai selesai finishing. Baik. Kita uji apakah program Proteus kita sudah bisa dijalankan. Kita klik bagian part atau bagian ini, kemudian ini berarti node library-nya sudah tidak muncul lagi. Maka bagaimana penggunaannya? Penggunaannya adalah misalkan kita ingin menggunakan resistor, maka kita ketik resistor, kemudian kita enter. Kalau kita salah menulisnya, maka dia tidak akan muncul. Ini harus berbahasa Inggris ya, resistor. Kurang huruf S-nya. Seperti itu, kita klik resistor. Lalu bagaimana? Di sini banyak sekali resistor. Banyak sekali resistor yang akan kita gunakan, tergantung di mana bagian resistor yang akan kita gunakan nanti. Seperti itu, sebagaimana yang diperlukan. Baik, sekarang saya misalkan saya menggunakan generic resistor simbol nih. Saya klik 2 kali sudah, kemudian saya klik. Artinya ketika saya klik 2 kali, maka dia di sini akan muncul di device ini, di bawah device ini. Ini artinya adalah bahwa kita telah memasukkan komponen elektronikanya ke library kita di sini, di bagian yang ini yang nanti akan kita gunakan. Kemudian saya close-kan lagi. Baik. Lalu bagaimana penggunaannya? Penggunaannya ini adalah yang kotak bagian sini ini adalah ibaratnya adalah papan rangkaiannya. Kemudian kita klik res ini. Kemudian kalau ini saya klik di sini, nah ini papan rangkaiannya, berarti di sini
Saya bisa geser-geserkan seperti itu. Baik, ini masih tetap saya buat di sini. Saya klik rest, kemudian saya saya klik kiri, kemudian saya pindahkan kursornya ke sini. Saya paskan di sini, saya tekan. Nah, maka akan muncul apa? Warna pink seperti itu. Ini artinya warna komponennya. Bagaimana untuk menghentikannya? Ini klik saja double 2 kali. Klik kiri. Baik. Terus bagaimana kalau saya ingin menambahkan resistornya kembali? Ya, saya tambahkan resistor, berarti saya klik di sini. Saya tambahkan lagi, misalkan tambahkan resistor. Klik. Ya, jadi resistor 2. Saya tambahkan lagi, klik double kali. Klik kiri double, seperti itu. Baik. Sekarang saya ingin membuat rangkaiannya. Bagaimana? Misalkan saya mau membuat rangkaian ini mau saya pindahkan. Bagaimana kalau memindahkannya? Memindahkannya klik kiri di atasnya sampai membuat kita blok seperti ini. Kemudian kita geser saja. Ya, ini sudah kita geser. Baik, seperti itu. Kita geser lagi sedikit. Iya, seperti itu. Baik, lalu untuk menghubungkannya bagaimana? Ini kalau mau membuat seri tentunya hubungannya apa? Lurus, berupa garis lurus saja. Maka dari ujung resistor 1, klik di sini, kemudian tarik sampai ujung resistor 2, klik lagi, berarti sudah berhenti. Kemudian ujung klik ini, klik kiri, kemudian saya hubungkan sampai di ujung resistor ketiga, maka klikkan lagi, sudah. Baik, sekarang bagaimana kalau saya ingin menghitung resistor totalnya? Resistor total dari rangkaian ini. Ini kira-kira bagaimana? Maka saya butuh suatu alat lagi, suatu alat atau suatu komponen yang tentunya karena ini menghitung hambatan totalnya, maka alatnya adalah alat ukur resistor. Apa alat ukur resistor tersebut? Adalah namanya ohmmeter. Baik, kita cari di P ini, klik di P, kemudian keywordnya kita masukkan ohmmeter, OHM ya, jangan sampai salah tulis ohmmeter. Ternyata ohmmeter di sini hanya ada satu jenis. Jadi double klik sudah masuk, berarti sudah ada tulisan ohmmeter di bagian di bawah device ini. Berarti kita close kembali. Baik, penggunaannya bagaimana? Ya, klik yang ohmmeter, kemudian kita pindahkan kursornya. Baik, saya letakkan di sini misalkan seperti itu. Boleh. Lalu bagaimana penggunaannya? Penggunaannya bagian ujung-ujung meter ini itu akan kita gunakan. Baik, sekarang tunggu, saya misalkan dari hubung ini saya hubungkan ke sini, kemudian jangan diberhentikan dulu, kemudian saya hubungkan ke sini. Baik, itu. Lalu kemudian misalkan saya ini dari sini, dari ujung yang ini saya hubung ke sini, berhenti, saya tarik lagi, berhenti. Oke, berarti sudah. Bagaimana kalau misalkan selebihnya dari yang ini ke sini? Ini kok nggak bisa berhenti? Nah, double klik kan, di double kliknya. Oh, bagaimana ini rangkaiannya kok ada kawat, ada aliran yang ingin kita ubah karena ini salah misalkan. Baik, berarti untuk kawat yang ini atau aliran yang ini, klik kanan pas di kursornya ini, kursor yang ini, klik kanan pas di aliran tersebut, kemudian delete wire. Seperti itu, delete kawatnya. Baik. Lalu dari mana? Kita lanjutkan lagi. Berarti dari sini ini langsung saja hubungkan ke sini. Bisa lewat sini, bisa saja saya langsungkan saja. Oke, seperti itu. Yang ini bisa saya langsungkan. Nah, sama saja seperti itu. Saya pakai model yang seperti ini dengan model yang ini sama saja. Oke, baik. Sekarang langkah selanjutnya adalah apa? Ini masih kalau saya besarkan itu tekan kontrol, kemudian scroll ke atas, maka akan nampak membesarkan rangkaiannya seperti itu. Baik, seperti itu. Ini saya delete objeknya. Maaf sebentar, ada geser ini tadi. Oke, baik. Sekarang saya mau membesarkan ini nilainya.
Baik, nilainya saya ganti misalkan ini 10K. Kalau ini 10K, berarti di sini ini satuannya apa? Ohm. Baik, kalau ini 10K, 10K, 10K. Tentunya kalau total secara teori berapa? 30K. Baik, kita run saja. Apakah bisa atau tidak bekerja? Bagaimana? Kita klik yang tombol hijau segitiga di bagian sisi kiri bawah. Kita klik. Biarkan dia berjalan. Oh, ternyata apa? Ada tulisan max. Artinya apa di sini? Artinya apa? Artinya bahwa alat ini melebihi kemampuannya. Jadi resistor yang dihitung itu melebihi dari batas ambang dari alat ini. Maka mengapa? Karena ini kilo, sementara di sini hanya mampu menghitung sampai ohm. Kilo ke ohm. Maka salah satu caranya adalah apa? Mengganti range dari alat ohmmeter ini. Caranya bagaimana? Karena ini masih berjalan runningnya, maka kita stop dulu dengan menekan huruf tombol kotak yang di bagian ini sampai klik, sehingga yang bagian segitiga berwarna hijau tadi sudah berubah menjadi biru, artinya itu sudah runningnya sudah berhenti. Maka cara maka langkah pertama selanjutnya adalah kita ganti dulu range dari alat ohmmeter ini. Cara menggantinya bagaimana? Klik pas di bagian, letakkan kursor pas di bagian alat, klik kanan. Klik kanan, kita ambil apa? Edit propertiesnya. Baik, sekarang karena di sini part value-nya adalah ohmmeter dan range-nya adalah ohm, kita ganti range-nya dalam apa? Dalam kilo ohm, atau dalam default juga bisa sebenarnya, tapi lebih mudah pakai dalam kilo ohm. Oke, sekarang kita coba run apakah dia masih ohmmeternya menunjukkan tulisan max lagi. Kita coba running. Baik, ternyata di situ tertulis apa? 30.000 seperti itu. Jadi perhatikan di sini bukan 30.000 kilo ohm tetapi 30,00. Jadi di sini titik ini adalah koma ya. Satuannya apa? Kilo ohm. Seperti itu. Jadi bukan 30.000 tapi 30,00 kilo ohm. Betul? 30 kilo ohm. Betul. Baik. Sekarang kita ganti lagi rangkaiannya misalkan. Tapi sebelum mengganti maka otomatis kita stop terlebih dahulu. Baik. Sekarang kita ganti. Bagaimana sebelum kita ganti rangkaiannya, kita ganti nilai resistornya. Bagaimana cara mengganti nilai resistornya? Kalau ini yang tombol segitiga birunya sudah tidak di running, artinya sudah berwarna biru, maka dia tidak running. Itu bisa kita ganti nilai masing-masingnya. Baik, saya ganti misalkan di sini. Saya ganti, klik kanan, edit properties, misalkan saya ganti dengan 20 ya. R1-nya 20. R3-nya saya ganti juga misalkan 30. Seperti itu, saya ganti 30. Baik, saya okekan, dan R2-nya saya ganti misalkan 60 seperti itu. Maka ingat di sini masih K ya resistornya, seperti itu 60. Oke. Berarti di sini apa satuannya? Tidak ada huruf K lagi kan? Berarti ini 20 ohm, 60 ohm, dan 30 ohm. Kita running. Apakah berapa hasilnya dalam satuan kilo? Tentunya dalam satuan kilo ini 60 110. Baik, running 110 ohm. Ini berarti 0,11 kilo ohm. Kalau 0,11 kilo ohm, kalau dijadikan ke ohm maka menjadi 110, tidak. Berarti 1 2 3. Iya, betul, 110 ohm. Berarti ini benar. Dan perlu diperhatikan di sini untuk program Proteus itu nilai resistornya yang kita gunakan tadi tanpa ada nilai toleransinya, seperti itu. Baik, terima kasih. Kita stop lagi, kemudian kita coba ganti susunan rangkaiannya. Baik, kita ganti susunan rangkaiannya. Bagaimana caranya? Caranya klik kanan untuk masing-masing
apa? Kawat tadi atau lintasannya kita hilangkan. Ini kita pindahkan. Oh, nggak bisa. Kita pindahkan, kita tahan, pindahkan. Ini saya pindahkan. Ini saya pindahkan. Baik, ini kliknya. Klik kanan, delete wires. Seperti itu. Ini klik kanan juga, delete wires. Baik, ini saya ganti. Saya pindahkan ke sini. Maaf, Ctrl Z. Saya blok saja, paling mudahnya saya pindahkan. Saya blok, saya pindahkan. Baik, seperti itu. Baik, sekarang saya ukur bagaimana kalau rangkaiannya paralel. Oke, baik. Yang bagian sini tinggal saya hubungkan ke tengah. Nah, ini sudah. Sekarang berarti dari sini saya hubung ke sini, saya tarik ke sini, dari sini saya tarik lagi ke sini, saya tarik. Pak, saya salah ke sini. Boleh nggak Pak? Saya mau boleh saja. Yang penting jangan dari sini nanti ada lagi ke sini. Pak, berarti yang ini bisa saya hilangkan. Nah, seperti itu. Terus dari sini Pak, saya mau pindah ke sini, saya pindahkan ke sini. Kemudian dari sini ke sini, dari sini ke sini, boleh saja, silahkan. Yang penting masih mengikuti kaidah aturan arus seperti itu. Apakah ini bisa berjalan? Bisa. Yang nggak bisa berjalan nanti ketika ini dari sini diberikan. Maka di sini ini tidak ada gunanya ya. Silahkan dihilangkan yang ini. Oke, seperti itu. Baik, sekarang bagaimana kalau ini saya seri? Kalau saya seri berarti ini nilainya 1/2 ditambah 1/6 ditambah 1/3 tentunya adalah 10 ya nanti jadinya. Baik, kita runs dulu. Dapatnya berapa? Oh, 0,01. Apa satuannya? Baca kilo ohm. Berarti di sini 1, 2, 3, 10 ohm. Seperti itu. Baik, ya seperti itu caranya. Lalu bagaimana saya mau menambahkan lagi komponen, misalkan saya mau menghitung, saya kasih menghitung yang lain, menghitung arusnya, menghitung tegangannya dan sebagainya. Baik, untuk menghitung arus, tegangan dan sebagainya dan rangkaian-rangkaian selanjutnya itu akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Mungkin untuk pertemuan kita hari ini saya cukupkan sampai di sini. Nanti bila ada yang ingin bertanya silahkan bertanya. Dan jangan lupa untuk berlatih. Baik, semoga pertemuan hari ini ada manfaatnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.